sudah berada di Convention Hall Grand City Surabaya, tepatnya di acara IMS Surabaya 2026. Acara ini berlangsung mulai dari tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. Nah, buat kalian pecinta otomotif nih, ada motor, ada mobil, semuanya ada di sini. Tapi kira-kira yang ada di sini range harganya berapa sih? Yang paling murah berapa dan yang paling mahal berapa? Dan juga buat kalian yang lagi nyari kendaraan yang kira-kira yang paling bagus yang kayak gimana ya? Yang paling high class yang kayak gimana ya? Nah, biar nggak penasaran, langsung aja sekarang Kome ajakin kalian masuk ke dalam IMS-nya. Kita bakal mencari motor dan juga mobil dengan harga yang paling tinggi. Begitu masuk ya di gate-nya IMS Surabaya 2026, booth yang bakal pertama kali Kome lirik ini adalah Royal Enfield. Ini penasaran banget karena kelihatan ya motornya tuh gede-gede, otomatis harganya juga nggak mungkin kecil kan. Langsung aja deh Kome ngobrol sama salah satu pemilik atau siapa ini? Sales consultant. Oh, sales konsultannya dari Royal Enfield. Halo, Ali. Mas Ali. Mas, kelihatan di sini motornya gede-gede banget. Tapi sih dari semua motor yang ada di sini ya, yang paling mahal yang mana? Yang paling mahal ini yang paling belakang nih. Yang paling belakang. Dari mesinnya juga kelihatan gede kan. Mesinnya gede tuh. 2 silinder. Oke. Yang lain kan single silinder semua. Oke, boleh langsung kita bergeser ke belakang. Apa menariknya dari ini namanya apa nih? Ini namanya Interceptor Bir 650. Interceptor Bir 650. Iya. Apa yang menarik dari Interceptor Bir 650? Nah, ini menarik sekali ya. Ini sebenarnya kita baru launching 2 minggu kemarin ya, 2 minggu yang lalu di Surabaya. Genre baru ya untuk CC 650. Untuk CC 650 ini adventure stylenya. Jadi ini sebenarnya motornya tipe Scrambler kan. Oh, harganya berapa ini? Harganya 274 juta. On the road Surabaya ya. 74 juta. Biasanya di motor CC 650 itu apa sih Mas yang membedakan? Misalkan ini kan udah kelihatan nih ada namanya nih. Kalau saya kan nggak ngerti ya motor itu ya bagaimana. Ini gimana caranya ngelihat oh ini motor 650 nih CC-nya. Oh ini kurang dari 650 nih. Bisa kelihatan dari mesinnya ya. Tuh, gede banget mesinnya Kak. Terus yang kedua dari silindernya. Kita kalau di Royal Enfield untuk CC 650 biasanya 2 silinder gitu. 2 silinder. Jadi silinder headnya ada 2. Kalau yang lain kan rata-rata satu semua. Tapi kalau Royal Enfield sendiri punya motor ini mulai dari berapa cc? CC-nya start 350. 350. Paling gede? Paling gede 650 untuk saat ini ya. Oh, untuk saat ini. Berarti ini yang paling gede CC? Paling gede CC-nya. Yang setara sama ini CC 650 mana? Ada lagi? Ada lagi sebenarnya di dealer. Oh, di dealer. Ada banyak, ada beberapa. Banyak. Oh, oke. Tapi memang yang saat ini ada di sini dan yang terbaru ini. Terbaru ini. Dan ada improve di mesinnya juga, HP-nya nambah dari yang seri sebelumnya. Oh, gitu. Kalau motor ini cocoknya dipakai sama siapa? Kalau saya sih kayak nggak cocok. Maaf ya. Cocoknya dipakai siapa nih? Mahasiswa, pekerja kantoran, atau bapak-bapak yang udah pensiunan? Bisa mahasiswa masih masuk ya. Masih masuk ya. Mahasiswa yang suka adventure, terus om-om yang suka ngilang ya, suka adventure ke Lombok atau ke NTT bisa banget dipakai. Ini ada om-om ini yang suka-suka tanah bisa banget nih. Berarti kalau adventure dia bisa dipakai city to city nggak sih? Bisa banget, bisa banget. Ya? Nggak masalah di rodanya atau apa? Nggak masalah, ini enak banget justru. Kan kalau yang aku tahu ya Mas, yang aku tahu tuh mobil biasanya kalau mobil balap itu kan otomatis biasanya harus lari kenceng tuh. Nah kalau di kota-kota kan nggak bisa lari kenceng nih, kan biasanya nggak enak. Kalau motor kayak gimana? Sebenarnya sama aja, cuma karena si BR 650 ini pakai dual purpose ya, jadi bisa di jalanan perkotaan dan juga bisa semi-semi off-road gitu kan. Jadi bisa dual purpose ya. Jadi meskipun misalkan kita menghabiskan banyak waktunya di kota aja, masih enak banget. Dan keren ya pasti. Iya sih, keren sih. Kayaknya kalau ada mahasiswa atau om-om pakai ini di jalanan, udah nggak usah berpikir panjang ya, langsung aja dideketin gitu ya, lumayan. Selain harganya yang lumayan mahal, kelebihannya apa lagi? Kelebihannya, improve-nya pasti di mesin. Dia sekarang 56 Nm ya. Untuk motor itu gede ya. Terus dia HP-nya di 47 HP ya, horsepower. Terus sudah pakai upside down dari SOA ya.
Shock belakangnya juga dari Showa. Oke. Terus dibandingkan moge-moge yang lain, ini harganya paling kompetitif, paling worth it di kelasnya ya. Di kelas. Kalau tadi udah kelebihan, sekarang kekurangan. Hampir nggak ada ya. Oke, biaya perawatannya mahal ya? Itu Enggak. Royal Enfield itu terkenal biaya perawatannya sangat sangat murah. Oh iya? Dibandingkan moge yang lain ya. Kenapa kok dikenal dengan biaya perawatannya sangat murah? Apa yang bikin biaya perawatan yang maintenance yang murah? Karena emang basic mesinnya itu bandel yang pertama. Kita kan udah ratusan tahun kita di dunia motor ya untuk Royal Enfield ya, udah 124 tahun kita bikin motor. Jadi motornya itu pasti bandel, perawatannya minim. Jadi nih buat Autotuners ya, kalau misalkan pengen punya moge terutama ya, udah langsung aja nggak usah pikir panjang, langsung ke boothnya Royal Enfield ya, sampai tanggal 31 Mei 2026. Harganya bervariatif. Kalau yang ada di booth ini mulai dari harga berapa? Paling murah itu ada di 129 juta. 129 juta sampai ini 270 juta. Tenang aja kalau nggak punya duit langsung storein KTP-nya, mereka pasti punya solusi di sini. Iya, betul sekali. Ya udah, 270 juta lumayan. Kalau beli rumah kayaknya belum bisa ya. Jadi nggak usah pikir panjang, udah beli motor aja daripada nggak punya apa-apa ya. Nanti kalau bakalan jalan-jalan lagi ke booth mana lagi kira-kira yang motornya keren dengan harga yang fantastis dan cocok buat kalian. Jangan kemana-mana, ikutin kami terus di Autotuners. Nah, kalau tadi di depan masuknya dari Convention Hall itu ada Royal Enfield. Kalau sekarang misalkan kalian masuknya dari dalam Mall Grand City, itu juga sudah ada pintu masuk di Exhibition 2-nya. Nah, langsung aja ketemu dengan booth-nya Italjet. Ini adalah motor dari Itali. Langsung aja deh, gue mau nanya-nanya dulu ya, kira-kira motor mana aja yang mahal. Dan kalau kelihatan dari looks-nya sih kayak sebelah sini ya. Halo Mas. Halo. Kenalan dulu Mas, siapa ini? Aku Ricky Mas dari Italjet. Dari Italjet. Yes. Mas, Italjet di IMS 2026 ini bawa motor yang paling mahal yang mana coba? Oke. Di khusus IMS di Surabaya ini kita ada bawain untuk dragsternya yang 700. Dragster 700? Dia manual. Oke. Satu-satunya dragster yang manual itu hanya 700 cc paling besar. Yang lainnya Matic berarti? Yang lainnya Matic. Semua kita Matic. Tuh. Terus kelebihannya apa nih? Oke, kelebihan itu pertama fiturnya yang sangat-sangat naked. Motor naked di cc besar yaitu dragster 700. Nah, kita kelebihannya itu kita sudah ada kamera depan belakang. Betul. Gimana kameranya? Kameranya di sini. Betul, di belakang juga ada di belakang. Buat apa? Nah, kalau di belakang kalau mundur jadi nggak perlu nengok ke belakang. Kelihatan di sini. Betul. Jadi nanti ya bisa disambungkan ke handphone juga, ke speedometer juga. Jadi dia sudah muncul. Gitu. Betul. Terus kita juga udah dilengkapi dengan knalpotnya Akrapovic. Sudah include dengan Akrapovicnya dari Italinya. Terus masterannya juga sudah Brembo, bawah juga sudah Brembo, semuanya sudah all. Terus transmisinya sampai dia top speednya 5 speed biasa, kayak motor-motor mobil lainnya. Terus desainnya juga Itali banget kalau dilihat dari sini. Apa sih kelebihan dari desain Itali Bang? Boleh aja agak majuan nggak Mas? Nah, langsung ditunjukin aja. Desain Itali itu paling futuristik ya, karena Itali adalah sebuah kota yang sangat istimewa untuk cantik gitu loh, dan banyak desain-desain dari seperti contohnya brand lain yaitu Ducati, mobil Ferrari, terus Lamborghini, semuanya dari desain orang Itali semua. Itu sih. Oke, jadi dari desain aja udah menang nih udah ya, menang. Karena dari Itali udah pasti desainnya cantik. Apalagi kalau di dunia mode itu kan Itali dunia mode kan. Iya, model. betul. Nah, kalau misalkan kita ngomongin soal harga, berapa kira-kira harganya ditawarkan? Oke, untuk harga kita sudah on the road di Indonesia yaitu Jakarta, itu di sekitar 495 juta. 495 Betul. juta. 495 juta. Oke. Kita. Kalau tadi udah diceritain kelebihannya, tapi kira-kira nih Mas yang cocok naik motor ini siapa? Cewek kira-kira cocok nggak? Nah, naik itu motor? dia. Bisa Cewek nih? pun, betul. Cewek pun sangat cocok banget untuk naik motor ini. Kenapa sangat cocok nih? Karena motornya itu tidak ada tangki depan, tangkinya itu di dalam. Biasanya kan motor besar tuh tangkinya terlalu besar di dalam. Jadi agak susah nih para wanita. Maaf ya untuk perutnya. Itu kan. Nah, ini spesial desainnya dia tidak ada tangki yang menonjol, tangkinya di dalam semua. Sama-sama dengan desain yang motor 459 juga sama seperti itu. Berat nggak? Berat tidak terlalu berat.
berat ini dia masih di under 200 kilo berat. Dibandingin sama motor metiknya para cewek-cewek itu? Kalau motor metik yang cewek-cewek yang kecil-kecil ya berbeda masih. Tapi kalau biasanya kalau cewek-cewek motor gede karena motor sport, nah lebih berat motor sport daripada ini. Oke, berarti ini masih cocok banget buat para cewek-cewek milenial gitu. Berarti kalau mahasiswa cewek masih bisa? Masih bisa. Okay. Aman. Mas, ini emang kelihatan kebuka begini ya? Ya, dia nekat, betul. Dia emang desainnya nekat begini. Spesialisnya itu biasa kan motor sport lain ada fairing kan, ada livery kan. Kita enggak, kita semua naked. Tapi kalau misalkan motor ini cocok buat cewek itu bawaannya banyak. Ada bagasinya nggak? Nah, untuk bagasi kita tidak ada. Emang agak kecil. Itu mungkin hanya bisa untuk dompet dan handphone. Nah, kebanyakan customer kita yang lain itu dia pakai sling bag tas untuk di belakang sama sling bag di samping. Karena lebih sporty dia nanti kelihatan. Iya, betul ya. Nah, kalau motor ini bisa dipakai city to city nggak sih, Mas? Kalau Surabaya, Jakarta itu kan udah mulai macet ya. Masih enak nggak? Masih aman. Ini masih aman. Karena karena kondisi macetnya Jakarta lebih lagi ya. Iya, betul. Itu masih aman karena dia punya bodi yang ramping. Dia tidak punya bodi yang besar dan sangat slim. Jadi untuk masuk di selah-selah mobil, di pinggir-pinggir gang masih aman. Masih bisa slip ya? Betul. Harganya berapa tadi, sorry? Harganya 495. 495 untuk motor manual atau matic? Ini matic. Matic. Sorry, ini manual. Oh, ini manual. Maticnya sebelah. Maticnya yang sebelah ini. Oke. Manual berarti sama kayak manual, jadi ini kopling seperti biasa, sama itu pemelangnya giginya. Standarnya motor manual berarti? Iya, standar sama. Sama moge-moge lainnya sama. Lumayan nih. Cewek-cewek ya, terutama yang ada di Surabaya, kalau misalkan pengen punya motor keren ya, kan nggak cuma cowok aja yang boleh punya motor keren, cewek juga boleh punya motor keren. Nah, kalau kalian pengen motor keren yang bisa untuk cewek, ini salah satu produk dari Italjet ya, yang 700 Twin ini bisa banget buat kalian. Cuman memang kalau menurut Kome minusnya adalah tidak ada bagasi. Secara kita para cewek-cewek ini banyak banget barang bawaannya. Jadi kalau misalkan kalian mau naik motor ini, pastikan kalian bawa barang itu yang minimalis aja. Dengan harga 400 jutaan kalian bisa dapetin satu motor dari Italjet yang keren banget. Tinggal kalian pilih, kalian mau pilih motor yang mana. Nah, selanjutnya ini juga salah satu motor Inggris yang ada di IMS Surabaya 2026. Ada di, bacanya apa, Mas? Triumph. Oh, maaf ya, kalau Surabaya kita mau bacanya Triumph ya. Triumph ini adalah motor dari Inggris. Boleh agak majuan nggak, Mas? Boleh. Nah, Mas siapa ini, kita kenalan dulu. Saya dengan Jo, saya sales. Jo, oke. Mas, harga motor Triumph yang paling mahal di IMS Surabaya. Yang dibawa di IMS yang mana? Kita ada Triumph Speedmaster. Oke. Triumph apa tadi? Speedmaster. Ya. Berapa Kapasitas cc-nya 1200. 1200? Iya. Terus harganya berapa? Untuk harga itu di 597 on the road Surabaya dan Sidoarjo. 500 besti. Lumayan ya kan? Mau beli motor bisa, mau beli rumah dulu nggak apa-apa, terserah. 500 soalnya. 500? 97. 97. On the road Surabaya dan Sidoarjo. Kelebihan dari motor ini apa? Kelebihan motor ini salah satu motor ikonik dari Triumph, salah satu legendarisnya lah. Dan ini salah satu unit cruiser dari Triumph sendiri. Oke. Perawatannya kira-kira susah nggak, Mas, untuk motor moge ya? Moge, jatuhnya moge. Kalau untuk perawatan sih cukup reliable ya, karena untuk Triumph sendiri terkenal untuk mesinnya yang reliable, terus nggak pernah rewel dan tidak panas. Panas sih ada ya, cuman nggak terlalu panas seperti kompetitor lainnya. Oh, nah ini termasuk motor yang bisa dipakai di kota atau khusus adventure atau kayak gimana? Kalau cruiser ini lebih cocoknya lebih ke cross country atau enggak untuk touring, itu masih enak, masih cukup oke. Untuk dalam kota pun juga masih cukup oke. Kalau di Surabaya yang terkenal dengan nggak macet-macet Jakarta sih ya, tapi Betul. kan ada beberapa spot yang macet Bisa nggak kira-kira? Masih bisa. Masih cukup oke lah kalau untuk Triumph itu untuk dipakai di jalan raya ataupun jalan sehari-hari ya untuk daily. Masih oke.
Nah, biasanya orang beli motor, beli mobil itu pasti mikir spare part-nya. Spare part ya. Gampang nggak didapetin? Untuk spare part sih gampang. Oke. Karena kita itu akan menjangkau seluruh di Indonesia. Jadi kita akan buka dealer seluruh Indonesia. Yang pertama itu ada Bandung, Surabaya, Bali, Makassar, Banjarmasin, dan di Sumatera itu ada di Medan. Oh, jadi kalau misalkan ada apa-apanya nih, bisa langsung dibawa aja ke dealer nanti. Bisa. Ataupun nanti kita akan kirimkan nomor CRO untuk komplainan ataupun untuk beli spare part, itu bisa. Nah, kalau moge kayak gini kira-kira siapa yang cocok pakai moge nih? Mahasiswa? Atau Mahasiswa bisa, pekerja kita di kantoran? mahasiswa juga bisa, orang kantoran juga bisa. Jadi masih cocok ya? Masih cocok. Milenial bisa ya? Milenial bisa. Oke. Milenial bisa. Karena untuk di Jakarta sendiri kita itu ada teman-teman komunitas dari British Terror namanya ya. Itu semua pakai Bonneville, Triumph Bonneville. Ada yang punya Trapston, ada yang punya Bobber, ada yang punya Bonneville. Oh, jadi sudah ada komunitasnya? Udah ada Kalau di untuk Surabaya sendiri milenial. ada Kalau di Surabaya sendiri, jujur, kalau saya kan masih dari BC Jakarta ya. Cuman kalau di Surabaya sendiri itu dia ada MBBI. Iya. Oh, jadi itu komunitas moge. motor-motor besarnya. Nggak melulu harus Triumph. Wah. Oh, gitu. Jadi universal, mau moge apa aja itu bisa. Oke, nah kalau untuk kekurangan misalnya punya Triumph Speed 1250 ini apa sih? Lebih ke pendek sih motornya. Oh, pendek. Motornya pendek. Untuk Oke. ground clearance-nya itu dia pendek. Jadi Oke. kalau misalnya untuk jalan-jalan kayak di Indonesia itu masih kurang oke, karena okenya? unitnya pendek banget untuk Capek motornya. nggak tapi? Kalau capek sih enggak, paling harus lebih sabar aja. Sabar. Nih kalau misalkan naik motor ini tuh kesabarannya kayak menghadapi perempuan gitu ya, harus yang benar-benar sabar gitu, iya nggak sih? Betul. Betul. Gitu ya. Oke, kalau Triumph sendiri di IMS ini harga paling murahnya berapa yang ada di sini? Harga paling murah kita ada di Triumph Speed 400. Nah, agak Itu majuan di banget. harga 173.500, tapi khusus selama promo IMS itu menjadi 169.800. 169.800 dan yang paling mahal ini adalah 597. 597 susu 1 juta. Ya wes kalau gitu Mas, terima kasih. Siap, thank Semoga you. nanti banyak yang beli ya. Amin, dari amin, Triumph ya. amin. Ya wes aku mau jalan-jalan dulu. Nah, Siap. kalau tadi kita sudah melihat ada motor Inggris, kira-kira ada motor apa lagi ya yang kira-kira harganya selangit, bisa buat pilihan mau beli motor dulu atau mau beli rumah dulu. Nah, berikutnya nih ya, masih motor Inggris, cuman kalau yang ini dia khusus untuk skuter, namanya adalah Scomadi. Jadi semua motornya itu adalah skuter dan ini matic, jadi cocok buat cewek-cewek. Langsung aja kita ngobrol dengan Mas siapa? Halo. Saya dengan Agung. Mas Agung. Oke. Nah, Mas Agung, kalau brand dari Scomadi yang paling mahal yang dibawa di IMS Surabaya 2026 ini apa nih? Komadi yang paling mahal ada di tipe Mod Series. Mod series. Oh, Ya. merah ini. Yang ini merah putih biru. Oh iya lah, yang Ya, merah putih yang ini. Oh, jadi ini. Nah, ini Autotuners ini adalah motor paling mahal dari Scomadi yang dibawa di IMS Surabaya 2026. Kenapa Ya. dia mahal dan harganya berapa? Dia special edition. Dia Mod Series. Jadi di bagian depan, di bagian kanan kiri ada logo mod dunianya. Oke. Untuk harganya sendiri dia di 121 OTR Jakarta, 121 juta. 121 juta. Oke, wow. Kelebihan dari motor matic kayak skuter matic kayak gini tuh apa sih Mas sebenarnya? Jadi kalau kelebihannya kan kita untuk bagian kaki-kaki terutama ya, kaki-kaki kita depan belakang itu sudah disc brake. Oke. Nah, terus untuk shock di bagian depan itu 2. Jadi untuk mengemudi lebih stabil di kursi itu. Kalau naik motor kayak gini sama nggak kayak feels-nya sama kayak motor matic biasa? Hampir gitu? sama, jadi tinggal gas aja. Tinggal gas Iya. aja gitu kan ya. Oke. Kemudian kalau untuk dipakai goncengan enak nggak? Enak juga kok, karena kita ada di bagian belakang juga untuk injakan kakinya udah ada, udah tersedia. Oh ini. Ini di bawah. Nah, Oke. Jadi Ha. bagian belakang juga nggak pegel. Oke. Nah kalau misalkan motor skuter matic gini biasanya bagasinya besar. Ini Kalau bagasinya? untuk bagasinya, kita hanya di glove box ini aja. Oh, Jadi kalau di lumayan bawah lah ya. ini Di bawah ini? hanya untuk tangki BBM Oh gitu. dan kapasitasnya besar, dia 11 liter. 11 liter. Ya. Gitu. Kalau cewek-cewek itu kan biasanya bawaannya banyak ya Iya. Mas ya.
Jadi kalau misalkan kalian cewek-cewek ini pengen punya motor dari Skomadi, bisa pilih yang ini. Ini bagasinya lumayan sih, ada di sini. Bisa Iya. dibuka nggak sih? Ini nggak bisa kita pakai kunci. Oh, pakai kunci. Oke. Terus ini buat apa nih, Mas? Itu buat aksesoris tambahan. Misalnya kakaknya mau pakai tas, bisa taruh di belakang. Atau mau taruh helm juga bisa. Oke. Kalau dari segi mesin dan juga spare part, ini kan motor dari Inggris Iya. ya. Spare partnya sendiri gimana? Kalau Gampang nggak? Spare part kita aman, karena kita ada di MT Haryono untuk bagian spare part service. Itu MT Haryono di Jakarta. Jadi kita juga tersedia di toko hijau atau di Tokopedia lah, kita ada Oke. servis. Spare partnya. sorry. Spare partnya. Kalau untuk servis resmi di Surabaya Servis resmi di Surabaya kita memang belum ada. belum ada. Tapi kita ada bengkel-bengkel rekanan beberapa di Surabaya. Oh, jadi kalau misalkan ada errornya Ya, dan itu pengen bisa. masih original kan biasanya kalau kita bawa ke bengkel biasa takutnya Ya. ntar dikasih yang nggak original Benar. ya. Ada bengkel bengkel-bengkel rekanan kita. rekanan. Oh gitu. Nah, kalau misalkan nih mau beli skuternya dari Skomadi, nggak usah takut, nggak usah khawatir. Meskipun belum ada bengkel resminya di Surabaya, ada juga bengkel-bengkel rekanan yang dijamin motor Skomadi kalian tetap original ya, karena mereka pasti kasih spare part yang original juga. Dan harganya tadi sekitar 21 juta. 21 juta, masih murah lah ya untuk motor Inggris, meskipun lumayan juga gitu. Kelebihannya apa lagi nih Mas dari Skomadi ini? Kelebihannya di bagian sasis. Sasis kita ini tubular, jadi masih ada rangka besi di bagian dalamnya. Oh, oke. Jadi bukan monocoque, jadi kita masih ada tubular. Berarti kalau motor kayak gini ini cocok banget buat city to city gitu ya? Ya, untuk rolling-rolling di dalam kota. Heeh. Kalau touring kita bisa ke sini. Oh, kalau untuk touring bisa ke sini, nggak bisa pakai yang ini. Bisa aja sebenarnya. Bisa Cuma aja. kan kalau ini kan dapat side bag. Oh, jadi berbeda-beda gitu. kita. Oke, oke. Kalau yang ini berapa nih? Yang ini di 98 juta. 98 juta. Oke, jadi ini yang bikin mahal adalah karena dia Karena lebih di special edition edition. dan cc tertinggi 185. Kalau dari mesinnya sendiri sama dengan skuter yang lainnya. Hampir sama lah. Hampir Basicnya hampir sama, CVT segala macam sama. Bandelnya juga sama lah ya. Ya wes kalau gitu. Wah, keren banget nih Mas. Bisa pilih antara yang 90 jutaan atau yang 100 jutaan. Kalau mau yang agak gendut boleh yang ini, kalau mau yang agak ramping boleh yang ini. Ini skuter yang bisa dipakai di jalanan kota-kota kalau ini ya. Tapi kalau yang ini bisa dipakai touring. Kalau misalkan suka touring, pilih yang ini aja, harganya lebih murah dan ini memang cocok untuk touring. Kalau yang ini cocok untuk kota-kota. Cewek-cewek yang suka otomotif nggak usah ragu. Langsung aja datang di IMS Surabaya 2026 mulai tanggal 26 Mei sampai 31 Mei. Karena di sini kalian bisa langsung lihat ya, bahkan megang gitu. Kalau misalkan ada test drive-nya juga kalian bisa test drive. Untuk beberapa brand mungkin menyediakan test drive, kalian bisa merasakan sebelum kalian membeli motor ataupun mobil idaman kalian. Nah, kalau tadi nih ya, kita kan ngobrol-ngobrol cuma sama PIC-nya aja. Kalau sekarang kalian mau ngobrol dengan salah satu pengunjung di IMS Surabaya 2026 yang kayaknya tertarik nih beli motor Benda LFC 700 Pro. Selamat siang, Siang, Bapak. Mbak. Aduh, Siang. kalau ngelihat motornya sama bodinya Bapak ini kayaknya cocok, Pak. Pas ya, langsung ya. Boleh Pak dibeli biar saya bisa STK nanti. Pak, dengan Pak siapa dulu nih? William. Pak William. Oke, Pak. Ya. Kenapa tertarik dan ngelirik motor Benda ini? Kelihatannya futuristis banget ya modelnya. Mbak. Kelihatannya futuristik. Ya. Tapi emang hobi moge. Ini moge termasuk moge nggak sih? Termasuk mobil sih. Termasuk moge ya? Emang hobi? Dulunya, sekarang enggak. Oke. Terus kenapa yang dilirik Benda? Banyak moge di sini, kenapa Benda akhirnya? Ya lihat modelnya kayak klasik tapi dicampur sama futuristik. Katanya tadi bisa buka di lampunya juga. Jadi, kemudian suspensinya bisa menyesuaikan berat badan. Oke. Jadi Penting ya Pak ya, berarti kalau kayak gitu ya Pak ya? penting ini. Karena kan berat ya? Ya, tapi kalau gini nggak berat sih. Oh kalau gini nggak berat? Oke. Langsung menyesuaikan gitu kayaknya. Oke. Harganya cocok nggak? Nah, harganya Coba, lumayan. harganya lumayan. Bisa lah Pak, masa nggak bisa? Tapi dengan motor yang sekelas ini harganya hampir sama. Hampir Untuk sama. mobil yang lain ya, merek lainnya. Tapi kalau menurut Pak William sendiri, punya moge di Surabaya itu sebenarnya sulit nggak sih Pak? Kalau kita ngelihat Surabaya itu kan agak macet ya. Dipakai harian juga kayaknya nggak mungkin. Gimana? Kayaknya lebih ke orang yang hobi sama suka touring.
luar kota gitu. Gitu, di Surabaya memang rada-rada macet. Roda macet, angel ya Pak ya. Rada angel. Tapi Pak William sendiri hobi touring berarti? Hobi touring. Ya. Dan memang kalau touring itu lebih cocok kita pakai moge. Ya tergantung juga sih, tergantung mau seberapa jauh jaraknya. Oke, berarti jarak memang mempengaruhi ya. Ya wis lah Pak. Buruan Ya. langsung aja Benda LFC 700 Pro SPK hari ini bawa pulang, nanti biar saya dapat fee-nya juga. Keren sih, keren Makasih sih. ya, Ya, Pak. makasih Mbak. Selamat jalan-jalan di Ya, IMS. Turun. Nah, udah waktunya kita ngobrol langsung sama PIC-nya. Kalau tadi kita ngobrol sama salah satu customer dari IMS Surabaya 2026, ini adalah Benda LFC 700 Pro. Betul ya. Ya. Harganya berapa nih? Ini untuk OTR Surabaya kita bandrol di angka 394 juta. Untuk harga moge kayaknya masih lumayan lah. Masih Nggak lumayan. yang mahal banget. Nggak mahal-mahal banget dan itu on road loh Mbak. Sudah termasuk surat loh ya. Ada beberapa moge kan masih kosongan atau apa. Kita sudah on road Surabaya gitu. Oke. Nah, kalau ini berarti Benda ini khusus untuk moge atau gimana sih Pak? Benelli kita mulai dari 125 cc ada. Ini 125 cc Matic. Oh, ini yang Ya. Jadi Benelli itu sedang memanjakan untuk para bikers. Pilihannya banyak. Mau Matic, ini Matic Super yang baru kita launching dari Kiwi. Jadi modelnya Super tapi Matic. Jadi kita memanjakan para lady bikers yang tidak bisa pakai kopling. Ada alternatifnya yaitu Kiwi Glisten 125. Oke. Gitu. Terus kemudian kalau untuk yang para bikers yang suka cowok yang model cruiser, kita ada Morbidelli K252, Napoleon Bob 250, Fit Twin ya, Fit Twin semuanya. Terus kita memanjakan juga para adventurer. Nah, adventurer ini kita besut dengan Morbidelli seri T. Oke. Jadi kita seri T itu ada 3 Mbak, ada T252, 252X. Jadi artinya itu 250 cc 2 silinder. Oke. Nah, terus kemudian kakaknya di T502, 500 cc 2 silinder. Nah, ini kebetulan di promo IMS Surabaya itu free box, Tiga-tiganya tuh free. plus Oke. bracket. Oke. IMS lo ya. Iya, IMS aja. IMS. Nanti akan ada lagi T1002 VX. VX. Nah, kenapa namanya VX? Karena yang 1002 nanti V engine-nya. Gitu. 1000 cc, 2 silinder VX. Oke. Jadi mesin V itu seperti ini Mbak, mesinnya V. Gitu. Kalau ini selama ini kita inline, Oke. termasuk yang Benda 700 Pro ini 4 silinder, dia inline. Inline semua. Inline. Iya. Ini dengan harga 300-an aja udah OTR ya. Jadi udah lengkap semuanya. Bisa dapat Benda 700 LFC 700 Pro. Kelebihan dari Benda LFC 700 Pro ini apa? Ini kelebihannya banyak banget Mbak. Satu untuk masalah keamanannya, secure-nya, kita sudah mempergunakan upside down yang segede ini ya. Terus kemudian double disc brake, kita sudah mempergunakan Brembo. Oke. Jadi double disc brake-nya kita 2. Nah, kita pakai dua disc depan. Dan kita pakai kalipernya pakai Brembo. Terus belakang juga kita pakai disc juga. Nah, kemudian di LFC ini kita sering menyebutnya sebagai motor Batman. Jadi memang kayak motor Batman. Tadi sekilas emang kelihatan kayak motor betul. Batman begitu ya. Nah, kelebihan yang satunya lagi, ini sudah mempergunakan air suspension. Oke. Jadi seberapa berat pun si bikers, ini akan menyesuaikan. Oh. Jadi dia tidak akan gosrek dengan ban ya. Dia air suspension. Jadi pada saat dia berhenti nanti dia akan kempes sendiri turun. Oh. Gitu. Oke. Dan yang paling seksi itu bannya gambot yang belakang. Oh. Bannya gamut banget. Iya. Jadi ukurannya gede. Gede banget emang. Gede banget. Ini yang bikin seksi nih motor nih. Gitu. Terus yang uniknya lagi lampunya itu ada di samping Mbak. Jadi nanti kalau kita mau nyalakan ini lampu, dia akan membuka. Oh, biasanya kan di depan ya lampunya ya. Jadi ini lampu, fungsinya lampu, dia akan buka. Ini boleh dipraktekin nggak sih Kak? Ini kita matikan dulu. Oh, kita matikan Iya, dulu. kita matikan. Dia baru Functionnya kita matikan. Oh, oke. Karena takutnya kan ini jaraknya space-nya pendek ya, takut kesamplok gitu kan. Oke, nah menarik banget nih Pak ya. Berarti, tapi kalau motor kayak gini berarti nggak bisa dipakai buat harian untuk kota-kota gitu aja ya, atau gimana? Iya, ya biasanya orang hobi ya, moge ini kan hobi. Iya. Biasanya buat Sunmori, Sunday morning ya, Sunmori atau buat kumpul-kumpul aja. Tapi kalau buat luar kota sih oke juga sih, tapi harus pakai patrol ya. Jadi supaya jalannya langsung lempeng ya. Oh, emang berarti dia kalau misalkan jalannya lambat atau macet-macet nggak bisa ya?
Kita sebetulnya udah pakai liquid coolant. Bisa, cuman ini bobotnya kan berat ya. Iya. Jadi kalau dia lempeng kan otomatis kalau dia dalam keadaan jalan otomatis beban itu enteng. Oke. Gitu. Iya. Berarti memang ini khusus untuk yang hobi aja. Untuk hobi. Kalau untuk harian kayaknya kurang cocok gitu. Harian cuma buat antar sekolah deket nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa sih. Antar sekolah deket nggak apa-apa. Asal nggak macet ya, masalahnya Iya, Surabaya betul. sekarang itu udah macet di mana-mana. Kalau cuma ya komplek ke komplek kan? kayak gitu, oke lah. Oke, baiklah. Kalau dari kekurangannya sendiri apa sih Pak? Tadi kelebihannya udah semuanya disebutin. Kekurangannya sendiri gimana? Kekurangannya itu banyak kelebihannya Mbak. Itu. Sampai nggak kelihatan Iya, ya kekurangan. betul. Bingung ya Ya kekurangan. satu ya, kadang-kadang itu bikers tidak bisa menyesuaikan dengan bobot motor, Oke. ya kan? Oke, punya keinginan gede, Iya. tapi bobotnya dia itu nggak bisa menopang bobot motor ini. Oke, kalau kita bicara bobot berarti untuk bisa naik ke moge minimal bobotnya berarti harus berapa? Sebetulnya sih relatif sih Mbak ya. Kalau orang biasa main moge, main Harley segala macam itu dia bisa handling is okay, no problem. Jadi Itu. nggak ada. Ini sebetulnya sorry ya. Ini sebetulnya sih nggak terlalu tinggi ya Mbak ya. Iya benar. Ini nggak terlalu tinggi. Kalau dalam keadaan gini sih is okay. Tapi pada saat dia jalan atau cornering gitu yang kita takutkan. Pada saat dia cornering iya. atau pada saat dia belok, nah ini kan beban bertumpuk ke kaki kanan atau kaki kiri gitu ya. Makanya saya bilang kalau seandainya jalannya lempeng sih enak enteng. Dan posisi handlingnya enak karena dia cruiser. Ini loss. Iya. Dan ini jadi nggak capek kalau buat touring Iya, jauh iya, ya. iya. Ya Tuh. sudahlah. Berarti Autotuner tinggal milih ya sebenarnya mau moge yang kayak gimana, harganya berapa juga semuanya udah ada di IMS Surabaya 2026. Buat kalian yang hobi dengan moge langsung aja datang ke sini. Nggak hobi moge pun juga nggak apa-apa karena di sini juga banyak motor-motor matic dengan harga yang cukup terjangkau, bisa dipakai untuk harian juga. Jadi tinggal pilih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Buruan ya sampai 31 Mei 2026 di Convention Hall Grand City Surabaya. Yuhu, sekarang Kobe sudah ada di boothnya KJ Motor. KJ Motor ini adalah brand dari China yang kebetulan hari ini mulai dari tanggal 26 sampai 31 Mei ada di IMS Surabaya 2026. Nah, kira-kira brand dari KJ Motor ini menghadirkan motor yang seperti apa dan yang paling mahal yang kayak gimana? Nanti Kobe bakal ngobrol langsung sama PIC-nya KJ Motor. Nah, sekarang Kobe sudah bersama dengan salah satu PIC dari KJ Motor dengan Mas siapa? Boleh kenalan dulu Mas? Rizky Mamen. Rizky Mamen. Panggilannya? Mamen. Mamen. Oke, Mas Yoi, Mamen. Motor yang dibawa KJ Motor di IMS Surabaya 2026 paling mahal yang mana? Ini tipe tertinggi line up SRK 800 RR Oke. KJ Motor di Indonesia. Harganya? Harga OTR Surabaya itu 271 juta sekian, ya nggak nyampe 272 kan. Oke, Jadi 200. cukup worth it. Oke. Tapi khusus IMS nih kita nih lagi ada program promo juga ya. Ini khususnya yang ini. Beli motor sport ini gratis motor juga. Langsung motornya 150 cc. Yang mana? Ada di belakang. Nanti kita ke sana ya. Serius? Serius. 270 dapat Ya, motor. iya betul. Kalau di luar IMS yang di belakang berapa harganya? Di luar IMS ya kita nggak dapat, cuma ini aja cuma di IMS aja. Harganya tetap kembali normal 271 tapi tidak ada gratis motornya. Gratis motornya itu kalau di luar IMS berapa harganya? Itu tuh kalau di luar IMS 37 juta 620. Wow, lumayan. Lumayan, jangan jauh-jauh dong. Iya dong. Lumayan. Jadi 270 juta kalau belinya di IMS itu bisa dapat satu ini. Ini tipe yang apa Mas? SRK 800 RR. Ya. Terus dapat satu bonus motor lagi. Jadi buy one get one. Bu, Ini kemarin baru juara loh oh iya, di USBK. juara. Pakai motornya tipenya ini 800 cc dari KJ Motor. Boleh di search teman-teman. Juara berapa? Juara satu. Juara satu. Pertama, ya. Berarti emang KJ Motor ini sering dipakai buat lomba-lomba gitu atau kayak gimana? Secara build up sendiri KJ Motor itu pertama udah produksi beberapa line up produk khususnya brand-brand Eropa. Oke. Secara historinya ya. Iya. Dan dia sudah ada di WRSBK pertama, terus dia juga sudah ada di Moto2, Moto3 juga sudah ada. Next nanti kita akan mudah-mudahan tahun ini kita bisa ke MotoGP. Tunggu, berarti memang KJ Motor ini spesialisasi untuk dipakai lomba-lomba kayak begitu ya? Betul. Setuju. Tapi kalau motor ini bisa dipakai city to city nggak sih Mas?
Atau dia khusus untuk adventure touring doang gitu? Atau Ini gimana? dia tipe yang masuk Indonesia adalah sport touring. Jadi posisinya nggak terlalu tegak walaupun di sini. Jadi posisi di sini kalau sambil duduk dia masih nggak pegel lah ininya. Jadi tidak terlalu nunduk kayak orang mau balap. Jadi masih nyaman sekali buat daily juga nyaman, tapi ya macet dikit panas lah pasti karena 800 cc. Iya, wajar. betul. Jadi kalau buat Sunmori gitu ini aman sekali. Sunmori masih aman lah Aman ya. Dan kalau misalkan cuma buat harian aman? Aman asal kuat pengendaranya aja. Oh. Ada minimal berat badan nggak? Nggak ada dong, naikin dong, aman ini. Jangan dong, nggak bisa. Aku pakai roll. Oh, Nggak iya, bisa, lupa. nggak bisa. Ntar aja, kapan-kapan. Oke, kelebihan dari Motor ini apa? Motor ini udah full spek, tinggal siap gaspol. Buat teman-teman yang belum mampir, silakan lihat unitnya. Ini udah full Brembo depan belakang, udah double disc depan belakang. Nanti dia juga master remnya, suspensinya juga udah Marjoci depan belakang. Jadi nggak ada PR. Motor ini apa yang kurang ya? Nggak ada. Nggak ada. Tunggu konsumennya aja ini kan. Yang kurang adalah kalau konsumennya nggak punya duit. Nah iya, secara TFT juga, digital juga dia udah ada full riding mode. Jadi secara TFT tampilannya juga lebih keren, lebih elegan juga. Lebih Ini oke lah. berarti matic atau manual? Ini manual, Oh, ini manual. manual. Tapi ini udah quick shift atas bawah, jadi pengendara sport tuh udah tahu. Motor sport 800 cc itu harus quick shift tanpa kopling. Jadi kalau lagi kecepatan tinggi, dia nggak perlu pakai kopling, dia udah bisa nurunin dan naikin gigi dengan cepat engine brake kayak gitu. Jadi kenyamanannya ini udah emang full spec buat ya udah buat race bisa, buat daily juga. Dan itu salah satu kelebihan dari KJ Motor. Kelebihannya adalah sebenarnya suspensi Brembo dengan harga yang menurut saya worth it untuk pasar Indonesia sekelas 800 cc. Ini tuh udah paling worth it banget. Paling Tapi oke banget. kalau untuk spare part sendiri gampang nggak? Oh, kalau untuk spare part nggak usah khawatir. Kita kebetulan udah ada pabrik di Cikarang di daerah Jawa Barat. Teman-teman bisa lihat KJ Motor masuk ke Indonesia dalam setahun udah bikin pabrik di Cikarang khususnya karena mereka udah komitmen dengan pasar Indonesia untuk after sales dan lain-lain termasuk di unitnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir kalau untuk spare part. Spare part aman ya? Aman sekali. Kebetulan kita juga udah banyak dealer. Salah satunya kita, dealer CSK. Kita tuh megang Jawa Timur sebagai main dealer. Tapi kita juga ada di Kalimantan, Sumatera, ada di Jawa Barat juga. Jadi udah semuanya dia total mungkin kurang lebih ya ada 19 sampai 20 dealers Indonesia. Baru setahun. Baru setahun. Jadi emang keseriusannya luar biasa. Oke, berarti kalau emang nggak pengen sih, tapi kalau ada apa-apa gampang, gampang, gitu kan. betul. Langsung aja ke dealer resminya. Dealer resmi. Terus spare part juga nggak nunggu-nunggu lama. Nggak worry-worry lah. Iya, benar-benar. Itu kan salah satu yang menjadi bahan pertimbangan kalau mau beli motor atau mobil ya, Pak ya. Setuju. Kalau untuk itu. Aku mau lihat free motornya. Wah, siap. Boleh? Boleh dong, mari kita berangkat. Kita lihat free motornya kira-kira dapat yang motor kayak gimana kalau beli SRK 800 RR khusus IMS Surabaya 2026 mulai dari 26 Mei sampai 31 Mei. Yuk langsung aja kita lihat free motornya. Nah, ini dia nih, Kak. Oh, ini dia. Hadiah gratis motornya adalah gratis SRK juga namanya. SRK juga. Tapi namanya SRK Cito 150. Oke, kecil banget. Kecil banget, mini, motor-motor sport mini bike. Dia matic, dia juga udah ada boxnya. Jadi kalau beli motor itu buat suaminya atau pasangannya, ini khusus pasangannya juga bisa kalau ke Indomart dan lain. Ini lucu banget. Aku pakai rok sih ya, aku nggak bisa nyoba. Dia ngeblok gitu ya. Ini dia tuh ada box itu. Oh, di sini boxnya. Tuh. Jadi cocok banget nih buat cewek-cewek biasanya ya. Kalau cewek-cewek itu kan barang bawanya banyak banget. Ini bisa langsung disimpan di sini aja. Lumayan loh ini kalau misalkan buat tas kecil aja masuk lah ya. Ya apa kinutupnya? Nah, pakai kunci nih. Ya. Nah, sudah. Oke, jadi ini adalah bonus untuk kalau misalkan beli SRK 800 RR khusus pada saat IMS Surabaya 2026. Selain ada bonus ini, kalian ada promo apa lagi? Promo banyak kita. Kebetulan kita juga ada berhadiah umroh langsung. Jika beruntung untuk setiap pembelian di sini. Jadi selain motor dapat motor, ada hadiah umroh dan
merchandise dan banyak lagi lah hadiah menarik di KJ Motor, kita tunggu. Jadi kalau misalkan yang umroh itu beli motor KJ Motor Apapun. yang apa aja, Ya berkesempatan untuk mendapatkan umroh langsung. ya wes lah, langsung aja segera ke boothnya KJ Motor di IMS Surabaya 2026. Sekali lagi mulai dari tanggal 26 sampai 31 Mei 2026. Banyak banget di sini, ada motor, ada mobil, mulai dari yang harganya cuma puluhan juta sampai ratusan juta ada, sesuai kebutuhan kalian. Pokoknya langsung aja, daripada menyesal nggak dapat nih satu motor gratis 30 juta, lumayan ya kan? Betul, Dah. betul banget. Boleh bawa pulang. Boleh dong. Thank you, kita bawa pulang. Thank Langsung you. gas, thank you. Nah, itulah tadi motor Sultan yang bisa Kumi rekomendasikan buat kalian semua autotuners ya, yang belum sempat mampir di IMS Surabaya 2026. Kalau kalian berkeinginan untuk menambah otomotif di rumah, mau buat harian boleh, mau buat hobi, touring dan lain sebagainya, udah buruan aja. Langsung datang di IMS Surabaya 2026 mulai dari tanggal 26 Mei sampai 31 Mei di Convention Hall Grand City Surabaya. Nah, kalau kalian bertanya-tanya, Kumi sekarang ada di mana? Ini adalah dua mobil keren yang nantinya bakalan ada di IM tanggal 20 sampai 21 Juni di Tunjungan Plaza. Di sebelah sini ada Honda NSX dan juga yang sini ada Toyota 86. Semua ini nanti bakal ada di IM, jadi buat kalian yang pengen nih ya, atau kalian car enthusiast yang suka modifikasi mobil, langsung aja catat tanggalnya 20 sampai 21 Juni 2026 di Tunjungan Plaza. Dan semoga nanti Autotune juga bisa hadir ya di IM. Udah gitu aja, Kumi mau jalan-jalan, lanjut jalan-jalan di IMS, mau kira-kira mau beli motor yang mana nantilah ya, Kumi bakal bocorin motor mana yang bakal Kumi bawa pulang. Bye!